Shalom kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Pastor Juni Bale. Beliau akan membawakan topik dijadikannya berhasil dari Mazmur 20 ayat 4. Saya serahkan waktu kepada hambanya, Pastor Juni Bale. Silakan Pastor. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Ayu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini dengan tema dijadikannya berhasil. Terambil di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang keempat. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang Tuhan jadikan untuk boleh menikmati akan setiap berkat Tuhan dan karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan ini ada 9 ayat. Ayat yang pertama dikatakan gini, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Jadi kita melihat bahwa ini adalah doa dari Raja Daud. Ya, doa daripada Raja Daud. Ya. Nah, malam hari ini kita bersama-sama melihat ya tentang dijadikannya berhasil. Tuhan ingin supaya kehidupan kita ini mengalami akan perubahan-perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, secara duniawi Bapak Ibu, secara duniawi seseorang dapat dikatakan sukses atau berhasil jika ia berpendidikan tinggi dan mempunyai pekerjaan tetap dengan gaji yang besar atau gaji yang tinggi, ya, punya hidup yang mapan. Seseorang dikatakan berhasil jika ia menjadi pejabat, ya, atau menjadi pengusaha yang besar. Begitupun juga dengan pandangan kebanyakan orang. Orang kalau sukses, ya, dikatakan berhasil atau sukses kalau dia memiliki akan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ya. Nah, kebanyakan orang yang berhasil adalah orang yang memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Orang yang berhasil adalah orang yang memiliki keluarga berkecukupan dan harta yang berlimpah-limpah. Orang yang berhasil adalah orang yang ya anaknya, cucunya, bahkan menantunya juga berhasil. Karena keberhasilan menurut ukuran orang dunia adalah orang yang kaya raya, orang yang memiliki harta benda, orang yang punya fasilitas yang bisa dilihat secara kasat mata, orang yang memiliki harta benda yang orang lain tidak punyai, maka itu bisa orang dunia kategorikan itu sebagai orang berhasil. Orang yang berhasil adalah orang-orang yang memiliki banyak uang dan memiliki banyak emas. Ya, ada hal-hal yang mungkin menempel di badannya seperti emas, permata, berlian dan sebagainya. Seseorang yang berhasil adalah orang yang memiliki banyak rumah mewah, banyak mobil dan barang-barang mewah lainnya. Semua hal itu adalah sah-sah saja Bapak Ibu. Ya, meski sebenarnya hanya sia-sia belaka. Namun apakah benar ukuran keberhasilan hanya sebatas materi saja? Nah, saudara-saudara, kita lihat hal yang pertama. Bayu boleh klik lagi hal yang pertama? Ya. Kita lihat hal yang pertama.
Dikatakan saudara bahwa orang yang orang percaya, orang yang berhasil menurut orang percaya adalah kita meyakini bahwa orang yang berhasil adalah orang yang memiliki hikmat, akal budi yang berasal daripada Tuhan, ya. Jadi orang yang berhasil adalah orang yang memiliki hikmat, orang yang memiliki akal budi yang berasal daripada Tuhan. Karena kita percaya bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah titipan Dia. Oleh sebab itu Mazmur pasal 20 ayat yang keempat dikatakan kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengarkan baik-baik bahwa Tuhan, ya, katakan kita ini kalau mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Diberkatinya apa? Diberkati dengan hikmat, diberkati dengan akal budi, diberi pengetahuan yang baik daripada Tuhan. Ya. Jadi yang tadi saya sebutkan di atas itu adalah kategori yang manusia lihat. Manusia kalau melihat bahwa kalau kita punya harta benda, kita punya uang, kita punya banyak rumah mewah, kita punya mobil, kita punya banyak tanah, kita punya emas, kita punya intan, berlian dan sebagainya. Maka ukuran dunia katakan bahwa itu kita berhasil. Tapi kalau Tuhan katakan bahwa orang yang berhasil adalah orang yang memiliki hikmat, akal budi yang berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menghendakinya, maka Tuhan menjadikan seseorang berhasil. Karena kasih karunia Tuhan, maka segala sesuatu dijadikannya bagi kita. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih berkenan dan Tuhan masih mengizinkannya, kelolalah keberhasilan itu, ya, kelolalah keberhasilan itu, harta benda milik kita dengan segenap hati kita, karena itu adalah milik Tuhan. Ya, mari kita simak kembali firman Tuhan yang kita pelajari kali ini. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 20 ayat yang keempat. Dikatakan kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Firman ini adalah sebuah doa. Ya. Firman ini adalah sebuah doa. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Daud berdoa kepada Tuhan. Ya. Daud berdoa kepada Tuhan. Ya, Daud mengucapkan doanya kepada Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ya. Jadi sebuah doa, ya, sebuah doa Daud, sang biduan, sang pejuang, raja, pemikir dan pemazmur dan pendoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Tuhan sudah memberikan kepada Daud apa yang dikehendaki dan dimintanya. Apa yang Daud minta dalam doanya? Dikatakan bahwa supaya diberikan kepadanya oleh Tuhan. Benar, diberkatinya doa-doa Daud dan dilimpahkannya apa yang diminta. Dikehendaki dengan setulus hati dan setulus jiwanya. Daud diberkati dan dijadikan semua doanya menjadi nyata. Ya, oleh sebab itu ayat yang kedua dikatakan kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Nah, saya pelajari kenapa Daud waktu berdoa dia ngomong seperti ini. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Artinya bahwa pergumulan kita itu tidak mudah. Pergumulan waktu di dunia itu tidak mudah. Banyak pergumulan yang kita harus lewati. Ada banyak orang yang pingin sukses, pingin mendapatkan berkat Tuhan secara instan. Mereka melakukan berbagai macam cara. Mereka melakukan penipuan di mana-mana supaya menggenapi apa yang mereka doakan dan mereka katakan itu adalah berkat Tuhan. Tapi malam hari ini kita pelajari bahwa Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Daud sendiri berdoa, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah membentengi engkau. Ya, kiranya nama Allah membentengi engkau.
Lalu ayat 2 dia katakan kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita dapat memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah karena kehendak dan perkenanan Tuhan. Ya, bukan karena bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, tetapi itu karena Tuhan berkenan atas hidup kita. Ya, karena Tuhan berkenan atas hidup kita. Dan bukan pula karena keberhasilan kita, itu semua karena kepintaran, kecerdasan kita. Ya, orang percaya meyakini bahwa keberhasilannya adalah karena penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Kalau kita berhasil, kita sukses, kita memiliki segala sesuatu yang dikategorikan tadi di awal oleh manusia, maka itu adalah Tuhan bela kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kepada kita. Keberhasilan orang percaya adalah karena pertolongan Tuhan. Keberhasilan orang percaya itu karena Tuhan menyertai hidupnya. Segala miliknya adalah pemberian Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah rencanakan dan Tuhan tetapkan. Ya, sejak semula. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Ya, ada banyak perkara kalau kita renungkan akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, betapa luar biasanya Tuhan itu. Ya, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Tuhan membela kita di dalam setiap hal-hal yang kita kerjakan. Tuhan menolong kita. Tadi Raja Daud katakan bahwa di masa-masa kesesakan kita, ya, di masa-masa kesesakan kita, apakah Bapak Ibu pernah mengalami kelaparan? Di masa-masa sulit, di masa-masa kita nggak punya apa-apa, Daud katakan bahwa di masa kesesakan, ya, kiranya Tuhan menjawab segala doaku. Ya, saya percaya bahwa Tuhan ini menciptakan kita, Tuhan punya maksud. Tuhan ciptakan kita, Tuhan punya rencana yang dahsyat atas hidup kita. Karena benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu adalah benih ilahi. Ya, bukan benih sembarangan, benih ilahi. Ya, kita semua tentunya pernah bercocok tanam. Saya dulu seorang petani, saya sering bercocok tanam. Musim-musim seperti ini di kampung halaman mau menanam jagung, kita memilih bibit-bibit jagung yang unggul. Ya, jagung biasanya saya belajar dari orang tua saya. Ya, jagung itu kalau dipipil, jadi kalau musim hujan, mau mendekat musim hujan, kita persiapkan bibit jagung. Dulu belum ada bibit jagung yang dijual di toko-toko. Kita atau mungkin sudah ada tapi kita nggak bisa beli. Karena di tahun-tahun itu, tahun 70-an, 80-an, kami ya mengalami masa-masa ya paceklik, masa-masa yang sulit untuk membeli benih, itu hanya cukup sulit. Jadi jagung itu kalau dipanen diusahakan supaya dia kering di pohonnya, dan jagung-jagung yang kualitasnya bagus itu disimpan di dalam dapur sampai masa hujan turun, dan di situ dipipil lagi dan akan ditanam. Nah, orang tua itu sudah mengajari kami, ambil biji jagung yang berada di tengah-tengah tongkol jagung. Gak boleh ambil yang di pangkal atau di ujungnya. Gak boleh, karena itu biji-biji yang kurang baik. Ambil di bagian tengah, dipersiapkan, dipipil, lalu dipilih lagi. Dilihat, ya, kira-kira nanti ditanam dia tumbuh tidak, itu bisa dilihat. Karena ada di dalam jagung, biji jagung itu ada yang putih-putihnya, ada kelihatan. Apakah dia cacat atau tidak? Dia dimakan sama ulat atau tidak? Jadi dipilih lagi satu-satu sampai benar-benar menemukan bibit-bibit yang baik, lalu ditanam. Nah, ketika menemukan bibit yang baik, maka hasilnya ketika dia tumbuh, dia akan tumbuh tunas yang baik. Nah, saya percaya bahwa Tuhan ini, ya, ketika kita dilahirkan, Tuhan ingin kita mengalami akan hidup yang diberkati Tuhan. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang keempat ini, Saudara. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki.
Apa yang kita kehendaki sih saudara? Apa yang kita kehendaki di dalam hidup kita? Apa yang kita kehendaki? Ya, apa yang kita kehendaki? Tadi ayat yang pertama, bagian yang pertama, poin yang pertama, saya katakan bahwa kita mengkehendaki supaya kita memiliki hikmat, akal budi yang berasal daripada Tuhan. Ya, kita minta hikmat, kita minta akal budi daripada Tuhan. Ya, lalu bagian berikut dikatakan dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita akan segera mengakhiri tahun 2023 dan kita masuk ke dalam tahun 2024. Saya percaya ada planning-planning besar yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang punya perusahaan, pasti pingin supaya nanti omset di tahun 2024 lebih meningkat lagi. Bapak Ibu yang mungkin dalam hal mengejar pendidikan, atau anak-anaknya yang mengejar pendidikan, kita mau supaya pendidikan anak-anak kita semakin baik. Kita pun juga harus mengalami tahapan-tahapan yang lebih baik lagi. Ya, di dalam hal kesehatan, mungkin sekarang bobot badannya sekarang 70 kilo. Saya pingin nanti di 2024 saya menjadi 65 kilo. Dengan cara apa? Diet, banyak olahraga dan berbagai macam hal kita lakukan. Ya, kita punya planning, Saudara. Karena apa? Karena kita punya hikmat daripada Tuhan, ya. Kita punya hikmat daripada Tuhan. Kita mulai mengurangi akan asupan gula di dalam tubuh kita, ya. Saya usia pas tahun ini 50 tahun dan saya banyak menjaga gula darah dan segala macam, ya. Bersyukur minggu lalu saya tes gula darah dan normal. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali sama Tuhan karena selama ini yang saya waspadai itu, ya. Memang di dalam orang tua saya tidak mendengar mereka itu punya keturunan itu, tapi kita harus berjaga-jaga. Nah, kita pingin supaya di tahun yang baru atau kehidupan yang ke depan kita jauh lebih baik, kita jauh lebih sehat, anak-anak kita jauh lebih baik. Dan itu firman Tuhan sudah katakan, kiranya diberikannya apa yang kamu kehendaki. Ya. Jadi yang pertama saudaraku, ya, bagian yang pertama, kita orang percaya meyakini bahwa keberhasilan itu adalah ketika kita memiliki hikmat, ya, dan akal budi yang berasal daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, ya, tangan Tuhan, ya. Keberhasilan menurut hidup Alkitab adalah tangan Tuhan berkuasa menjadikan apa yang kita rancangkan sesuai dengan kehendaknya. Tangan Tuhan sangat ajaib dan berkuasa menjadikan apa yang kita doakan menjadi nyata. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, tangan Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa untuk merealisasikan apa yang kita minta, yang kita rencanakan, yang kita doakan, yang kita gumuli dalam hidup kita. Namun Alkitab mengatakan bahwa jika ingin berhasil, maka gunakanlah hikmat. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Gunakanlah hikmat Allah dengan penuh, dengan sepenuh hati dalam melaksanakan pekerjaan kita. Ada banyak orang yang berhasil, tapi keberhasilan mereka membuat mereka terjerumus masuk ke dalam dosa. Saya di Makassar sering melayani ke lapas, ya, lapas yang ada di Makassar, baik itu lapas umum maupun lapas narkotika. Dan saya sering berdialog dengan orang-orang yang masuk di lapas. Ketika di gereja, sebelum memulai saya selalu mengambil waktu kurang lebih 2-5 menit sebelum ibadah mulai untuk saya ngobrol dengan mereka. Saya mau tanya mereka, masalahnya apa? Kenapa bisa masuk penjara? Ada masalah apa? Dan rata-rata orang yang masuk penjara itu adalah bukan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Mereka sudah punya harta, banyak uangnya, ya. Tidak semua sih, tapi ada yang kebanyakan punya uang. Tapi kenapa dia jatuh? Kenapa dia melakukan hal yang tidak dilarang oleh negara dan akhirnya dia masuk penjara? Saya ketika datang ke tempat narkoba, penjara narkoba, saya tanya, kenapa?
ya, nangis. Saya tanya, ya, kenapa kamu bisa jualan narkoba, jadi bandar narkoba dan segala macam? Bapak, Ibu dan saudara-saudara, gunakan hikmat Allah dengan sepenuh hati dalam melaksanakan pekerjaan kita. Ya, Tuhan izinkan kita untuk bekerjalah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang itu membawa kita kepada kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan pekerjaan yang membawa kita justru jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu hikmat membuat kita memahami segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena pekerjaan kita adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Ya. Ketika Tuhan memberikan kita pekerjaan, ketika kita bisa bekerja, ketika kita punya usaha, semuanya Tuhan berikan kepada kita, tapi kita punya tanggung jawab juga kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu justru akan membuat kita mengerti bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Bahkan saat kita mengerjakan, kita seorang diri saja, tapi Tuhan menolong kita. Tuhan membela kita, Tuhan menyertai kita. Karena dikatakan bahwa tangan Tuhan itu berkuasa menjadikan dan merancang kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya. Tangan Tuhan itu begitu memberkati kita, menolong kita. Ya. Ayat yang kelima dikatakan gini, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Ya, kami mau ya bersorak-sorak tentang kemenangan-Mu. Saudaraku, ketika kita mengalami suatu pertolongan Tuhan, ketika kita mengalami sebuah pembelaan Tuhan, maka tentunya di dalam kehidupan kita ada sorak-sorai yang mengalir, ya, yang mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Pembelaan Tuhan begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Rancangan Tuhan itu begitu luar biasa. Bapak Ibu, di akhir tahun 2021, akhir tahun 2020, saya itu ingin sekali ya, melayani. Tadi saya cerita bahwa untuk masuk ke lapas narkoba, lapas Gunung Sari di Makassar, itu kan birokrasinya kan sulit. Ya, prosedurnya sulit. Gak mungkin kita datang ke situ bisa masuk, gak mungkin. Saya berdoa sama Tuhan, saya ingin melayani di penjara, tapi bagaimana caranya? Di akhir tahun 2020, saya itu ikut tes di Departemen Agama Kota Makassar untuk menjadi penyuluh Kristen. Karena kalau jadi penyuluh Kristen, maka kita punya ID card. Dan ID card itu akan memudahkan kita untuk bisa masuk ke kemana saja. Ke lapas bisa, ke sekolah-sekolah negeri boleh, ke BIN boleh, pergi ke tempat-tempat umum lah, ya, yang kita bisa sampaikan firman Tuhan di sana. Lalu saya ikut tes, saudara. Ikut tes di akhir tahun 2020. Ya, setelah itu tidak ada kabar apa-apa, saudara. Selama kurang lebih hampir 1 tahun itu tidak mendapatkan kabar apapun, apakah dinyatakan lulus atau tidak. Tapi setahu saya kami itu banyak orang, hampir 300 lebih orang ngikut. Dan saya dengar dari teman saya yang lulus cuma 50, Pak. Ya. Berarti yang lain itu semua kami ya. Dan itu diprioritas untuk orang-orang yang sudah jadi penyuluh. Jadi sebenarnya ujian itu adalah sebuah syarat untuk dilakukan. Tapi saudara, di akhir tahun 2021, tiba-tiba saya itu dihubungi dari Departemen Agama Kota Makassar. Bahwa saya ternyata ada yang keluar dari penyuluh. Dan mereka ketika mengecek semua hasil ujian dari tahun 2020, nilai saya itu tertinggi daripada yang lain. Jadi akhirnya saya dipanggil untuk datang ke Departemen Agama Kota Makassar dan akhirnya saya diberi SK untuk menjadi penyuluh agama Kristen di Makassar. Dan saya diberi ID card oleh Departemen Agama dan saya bisa masuk ke lapas yang ada di Kota Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan.
Nah, Bapak Ibu, saya bergembira sekali. Ya, saya bersuka cita sekali karena saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, kepada orang-orang ini. Ketika datang di pintu penjara, ketika saya mengetuk dan penjaganya membuka pintu kecil itu dan melihat dan saya tunjukkan di dekat saya, maka mereka langsung membuka pintu karena ada akses masuk ke sana. Saya bersuka cita sekali. Saya percaya tangan Tuhan yang turut campur tangan. Tangan Tuhan yang membela. Tangan Tuhan yang menyertai. Ada satu firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Dikatakan segala perkara. Hari ini kita punya masalah apa, saudara? Adakah masalah yang melampaui kekuatan kita? Adakah sesuatu yang saat ini kita tidak bisa tanggung? Adakah sesuatu yang saat ini kita tidak bisa pikul? Adakah sesuatu yang hari ini kita tidak bisa pecahkan masalah itu? Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perkara kita ini ketika kita bawa sendiri itu akan sulit. Itu akan terasa berat. Tetapi ketika perkara kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta hikmat daripada Tuhan. Maka poin yang kedua dikatakan tadi, tangan Tuhan itu berkuasa. Menjadikan apa yang kita rancangkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kita ini nggak mampu, saudaraku. Kita nggak mampu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi percayalah bahwa Tuhan ini menolong kita, menyertai kita. Ya, maka itu Filipi katakan bahwa Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Dia Tuhan yang menyertai. Ya, apa yang kita bimbang, apa yang membuat kita bimbang hari-hari ini, saudara? Apa yang membuat kita khawatir hari-hari ini? Apa yang membuat kita tidak bisa maju hari-hari ini? Dengarkan baik-baik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan kita melakukan segala tanggung jawab yang kita kerjakan. Bukan hanya dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dan semua yang berkaitan dengan hal-hal rohani dan iman kekristenan kita. Melainkan juga yang berkaitan dengan moralitas kehidupan dan tanggung jawab sebagai seorang manusia. Dengan memahami bahwa semua keberhasilan kita merupakan pemberian daripada kekuatan Tuhan. Maka kita akan terus mengakui bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup membawa kita menikmati hal-hal yang indah, ya, hal-hal yang indah di dalam kehidupan kita. Sangatlah penting untuk menyadari bahwa Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan kita. Saat kita merasa diberkati dengan berlimpah, percaya, syukuri bahwa itu adalah berkat Tuhan. Saat kita mungkin belum mendapatkan sesuatu yang kita doakan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena itu pun juga Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Namun penting juga untuk bersandar kepada Yesus ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, agar Ia menuntun dan memperkuat kita di dalam kondisi sulit yang kita hadapi. Oleh sebab itu bersungguh-sungguh, ya, kita mempergunakan hikmat dan akal budi dalam segala perkara, maka Tuhan akan membukakan pintu keberhasilan bagi kita. Ya, oleh sebab itu jangan pernah patah semangat, saudaraku, di dalam kita mengikut Tuhan. Jangan pernah patah semangat, karena Tuhan sajalah yang membuat kita, yang menolong kita untuk berhasil menggapai setiap cita-cita kita, pergumulan-pergumulan kita di dalam hidup kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, jangan ragu dan jangan pula khawatir. Akui saja kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita dan kekuatannya di dalam kita akan menjadi sempurna. Saudaraku, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Akui saja
kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ya, kita mungkin Tuhan ini luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan menjadikan kita, Tuhan memberikan kita pasangan-pasangan hidup yang luar biasa. Ya, kalau suami lemah biasa istri yang menguatkan. Kalau istri lemah biasa suami yang menguatkan. Tuhan itu memberikan kita suami dan istri itu pas, ya, pas. Dikala yang satunya lemah, yang satunya kuatkan. Saya biasa dengan istri saya seperti itu, Bapak Ibu. Kita saling menguatkan. Biasa saya orang, ya saya hamba Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan, tapi saya menyadari bahwa saya orang yang tidak, ya, lebih lemah di dalam memakai akan iman saya kepada Tuhan. Ya, bagian istri saya yang selalu menguatkan saya, yang selalu proaktif, ya. Sekalipun hal itu saya merasa bahwa itu belum terjadi atau tidak mungkin terjadi, ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita pendamping, Tuhan berikan kita suami, Tuhan berikan kita istri. Itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, ya, untuk saling melengkapi. Bagaimana mungkin kita bisa jalan sendiri tanpa ada orang yang bisa menolong kita, tanpa ada orang yang bisa memberikan kita kekuatan, ya, tanpa ada orang yang bisa memberikan kita kekuatan, ya, saudara. Oleh sebab itu bagian yang ketiga dikatakan jangan ragu, jangan pula khawatir, akui saja kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ya, maka Tuhan akan memampukan kita dan memberikan kekuatan di dalam kita sehingga kita menjadi sempurna. Tantangan dan godaan untuk melewati jalan pintas memang akan selalu ada. Ya, maunya cepat-cepat dapat ini, dapat itu, berhasil ini, berhasil itu. Maunya cepat. Manusia itu selalu maunya cepat. Ya, maunya instan. Maunya kalau bisa cepat-cepat ini hal ini harus terjadi dalam hidup saya. Khususnya di masa-masa sukar, ya, seperti sekarang ini. Mungkin bagi sebagian orang tekanan hidup terasa sangat berat sehingga kita menjadi frustasi, menjadi kecewa dan menjadi putus asa. Kita seakan-akan tidak bisa lagi melihat jalan keluar. Kita seakan-akan melihat bahwa wah, Tuhan sudah tidak bela saya. Kita seakan-akan merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan saya. Dan kita menemukan diri kita dalam posisi yang tidak siap. Ya. Kita menemukan bahwa kita tidak kuat. Ya. Kita tidak punya pengharapan lagi pada musim-musim kehidupan kita yang berat. Dan kadang-kadang kita ingin berhenti, saudara. Ya. Kadang-kadang kita ingin berhenti. Cari pekerjaan yang mungkin lebih baik lagi. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara. Namun ingat terus kata pemazmur, bahwa orang-orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan, sekalipun melewati lembah kekelaman dan penuh dengan air mata, lembah itu akan berubah menjadi mata air yang penuh dengan berkat. Dan kekuatan mereka akan semakin lama semakin kuat. Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan 8. Dan pada akhirnya menikmati kehidupan yang mulia karena penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hari ini yang membuat kita ragu tentang hal apa? Kita nggak tahu hari esok itu seperti apa atas hidup kita nggak tahu. 2 hari lagi atas hidup kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Bahkan nanti tanggal 31 Desember kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Semuanya itu misteri. Semuanya itu kita nggak bisa tahu. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa kita nggak ragu? Kenapa kita nggak khawatir? Kenapa kita nggak lemah? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ya, ada Tuhan. Oleh sebab itu Raja Daud katakan, kiranya diberikannya kepadaku apa yang kau kehendaki. Ya.
dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Saya percaya bahwa Raja Daud ketika dia bicara seperti ini, ketika dia menyanyi seperti ini, dia mengagungkan Tuhan seperti ini. Dia tahu bahwa Tuhan Allahnya adalah Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah yang dahsyat. Tuhan Allah yang menolong dia. Dan Tuhan yang sama yang Raja Daud agungkan, itu Tuhan yang sama yang hari ini pula kita agungkan. Yang hari ini pula kita sembah. Dia Tuhan yang sama. Di masa lalu, masa sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu. Jangan pernah khawatir. Karena Tuhan menjadikan kita, Tuhan pasti punya rencana besar atas hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, berdoa dan mengandalkan kuasa Tuhan. Ya. Berdoa dan mengandalkan kuasa Tuhan. Mazmur pasal yang ke-20 ayat 1 ya sampai dengan ayat yang ke-6 itu merupakan sebuah doa. Jadi kalau Bapak Ibu kita baca ini Mazmur pasal yang ke-20 ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 itu sebuah doa ya yang ditujukan kepada Tuhan. Ya. Mungkin ketika ia datang ke bait Allah untuk berdoa memohon pertolongan dan dalam peperangan. Ya. Berdoa, ia bersyukur kepada Tuhan yang telah mempersiapkan dia untuk berperang dan terus memohon untuk memperoleh kemenangan. Kekuasaan Tuhan dirasakan begitu luar biasa sehingga kemenangan demi kemenangan diraihnya. Dan itu semua semata-mata karena Tuhan. Kekuasaannya harus diperlihatkan sehingga bangsa-bangsa yang lain menghormati Tuhan Allah Israel. Saudaraku, berdoa dan mengandalkan kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua ada hari ini. Itu karena kekuatan doa. Itu karena doa. Ya. Itu karena doa yang senantiasa dicurahkan. Doa yang senantiasa dinaikkan. Ya. Saya percaya bahwa setiap malam sekalipun kadang yang kami mungkin kita yang nggak ikut pun juga tetap didoakan. Ya. Tetap didoakan. Kita senantiasa karena kita percaya kita ini tidak bisa ya berjalan sendiri tanpa kekuatan topangan ya daripada doa daripada orang-orang yang lain. Saya merasakan bahwa ketika kita ada orang-orang yang hari ini sampai dengan hari ini menyebut nama kita di dalam doa-doa mereka. Ya, Bapak Ibu mungkin kita tidak tahu. Tapi ada orang-orang yang menyebut nama kita setiap pagi. Atau mungkin paling tidak seminggu 1-2 kali mereka menyebut nama kita. Mereka doakan kita. Kita tidak tahu. Tapi percayalah bahwa ada orang yang mendoakan kita. Ya. Ada orang yang mendoakan kita. Ada orang yang membawa kita di hadapan Tuhan. Ya. Ada orang yang mendoakan kita supaya Tuhan proteksi kita dengan kuasanya. Karena hidup ini, ya kita sedang berada di dalam sebuah perlombaan kehidupan. Kita tidak tahu ujungnya sampai di mana. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa doa-doa kita itu terus ada. Ya. Doa-doa kita terus ada, terus ada, terus ada. Ya. Terus kita berdoa. Kita berdoa, kita berdoa. Nah, dengan demikian keadilan dan kedamaian Tuhan dapat dibangun di dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Selanjutnya ayat 7 sampai dengan 9 menunjukkan bagaimana Tuhan menjawab doa dan permohonan mereka. Ya, yang sudah diurapi Tuhan. Ya. Kita lihat kalau ayat yang ke-7 sampai dengan 9 dikatakan begini. Orang ini memegahkan kereta-kereta. Ya. Orang ini memegahkan kereta-kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita.
Orang-orang yang lain berkata bahwa mereka bermegah karena mereka punya harta. Mereka punya kuda, mereka punya kereta yang bisa diandalkan. Ya, zaman dahulu kalau orang punya ini, saudara, orang yang punya segala-galanya. Saya ingat waktu saya tumbuh jadi anak sekitar usia 6-7 tahun di kampung kami, ada orang yang punya kambing yang tidak bisa terhitung. Jadi kambing itu kalau sore, kebetulan tetangga dengan kami di samping rumah, sore itu kambing-kambing itu pulang. Dan itu tidak bisa dihitung, jumlahnya nggak bisa dihitung. Ya karena banyak sekali. Ini mau hitung sudah lari kemana-mana. Dan kalau kandangnya cukup besar gitu, ya zaman dahulu itu kandang dibuat dari kayu gitu, kayu dibuat rapat-rapat gitu. Kandang itu sekitar 1 hektar itu orang itu buat. Dan itu orang yang paling beradalah waktu itu tahun-tahun 70-an itu di tempat saya ada. Saya bertumbuh, saya lihat. Lalu ada orang yang punya sapi yang sangat banyak. Tetapi belakangan, ketika saya umur 20-an, saya tahu, saya dengar cerita, ya, kenapa selepas daripada bapak-bapak itu meninggal, kambing-kambing itu pelan-pelan mulai hilang. Sapi-sapi itu pelan-pelan mulai hilang. Ternyata, saya mendengar cerita dari orang tua saya bahwa mereka itu punya sesembahan. Mereka menyembah kepada ada satu binatang yang ada di kampung itu disembah katanya, yang akhirnya membuat mereka memiliki kambing dan memiliki sapi. Tetapi ketika bapak-bapak itu meninggal, maka itu tidak bisa diwariskan kepada anak-anaknya, sehingga itu hilang dengan sendirinya, hilang, dan akhirnya sampai dengan hari ini saya melihat anak cucu mereka menjadi orang yang paling miskin di kampung. Karena apa? Karena dulu nenek moyangnya, bapaknya, kakeknya itu menyembah. Ya, menyembah dan meminta kekayaan daripada dewa-dewa itu, ya, yang membuat mereka punya banyak harta, banyak kambing domba, banyak sapi, tapi ketika orang tuanya, kakeknya meninggal, maka itu hilang, seperti hilang begitu saja. Dan mereka menjadi miskin. Nah, ayat 7 dikatakan orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ayat 8, mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun dan berdiri tetap tegak. Ya, ini luar biasa. Ya, kita melihat orang-orang di sekeliling kita, mereka jatuh dan rebah, tetapi dikatakan Tuhan berkata kita tetap berdiri, kita tetap bangun, kita tetap berdiri dan tegak. Ya. Jadi ayat 7 sampai dengan ayat 9 ini dikatakan bahwa Tuhan bagaimana Tuhan menjawab doa dan permohonan mereka yang diurapi. Dan tangan kanan itu menunjukkan perlindungan bagi kuasa Tuhan, khususnya dalam peperangan. Raja sebagai orang yang diurapi Tuhan tidak memegahkan kereta. Artinya mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka dengan menggunakan kereta atau kuda seperti musuh-musuhnya, melainkan mereka mengandalkan Tuhan dan tidak bergantung kepada militer. Ibu dan saudara-saudara, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Ya. Daud pun mengakui bahwa doa memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Sebab doa bukan hanya menjadi nafas kehidupan, tapi juga penggerak bagi umat Tuhan untuk memperoleh perlindungan dan berkat daripada Tuhan. Daud meyakini bahwa dalam doa terdapat kekuatan Tuhan. Itu terbukti ketika Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap masalah yang dihadapi oleh umatnya. Hal itu tampak saat umatnya berada dalam kesesakan. Allah memberikan kita solusi dan meluputkan kita dari setiap bahaya. Karena itu Daud tidak ragu-ragu mengajak mangsanya untuk berseru kepada Tuhan. Dan ia hanya bisa ditemui di dalam doa. Demikian dengan hidup kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Menjalani hidup harus dengan memohonkan pertolongan daripada Tuhan di dalam doa.
Sebab kita hanyalah manusia yang terbatas tanpa kekekalan yang ada di dunia yang fana ini. Oleh karena itu tetaplah berdoa, tetaplah mengandalkan Tuhan. Kita adalah orang-orang khusus yang ditempatkan di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa melalui pekerjaan kita, melalui apa yang kita kerjakan. Orang-orang boleh melihat akan kebaikan Tuhan. Orang-orang boleh melihat akan cinta Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Hal yang terakhir yang saya mau bagikan kepada kita adalah begini, saudara. Kita harus berbahagia. Boleh slide yang terakhir, Bu? Ya. Kita harus berbahagia. Ya. Berbahagialah orang-orang yang berhasil karena penyertaan. Kalau Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu berhasil secara material, secara finansial, Bapak Ibu dikatakan saudara berhasil. Kita harus berbahagia. Itu karena pertolongan dan pembelaan Tuhan. Berbahagialah orang yang berhasil karena kasih setia dan kasih karunia daripada Tuhan. Berbahagialah orang yang segala permintaan dan doanya dijadikan Tuhan berhasil. Berbahagialah orang yang menggunakan hikmat Allah dalam menjalani hidupnya, karena Tuhan akan memberkati berhasil tepat pada waktunya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita punyai? Apa yang sudah kita dapatkan di dunia yang fana ini? Apa yang kita miliki sih? Apa yang kita miliki? Kita harus berbahagia. Karena itu karena penyertaan Tuhan. Itu semua berkat Tuhan. Itu semua pertolongan Tuhan. Itu semua pembelaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita berhasil. Ya. Kita itu semua bukan karena kekuatan kita. Ya. Kalau itu karena kekuatan, saudara, orang kalau bekerja keras dan berhasil, maka mungkin tukang batu, tukang kayu lebih sukses. Mereka bekerja berat. Kalau Anda diberkati hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Ya, itu semua karena berkat Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena pembelaan Tuhan. Pakailah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Bulan ini, bulan Desember ini adalah bulan yang membawa banyak orang untuk merenungkan akan setiap kebaikan Tuhan. Saya di kantor beberapa minggu yang lalu ada orang yang menitipkan berkatnya, menitipkan beras untuk dibagikan kepada tukang beca. Dan saya lakukan itu, saya jalankan, dan saya melihat mereka ketika menerima beras, menerima berkat Tuhan, meneteskan air mata. Mereka nggak punya apa-apa. Bahkan ketika saya datang, mereka bilang, Pak, hari ini orderan belum ada satu muatan pun, belum ada penumpang satu orang pun juga. Sambil nangis, saya dalam hati Tuhan. Banyak orang hari ini sekali makan habisin uang 500.000, sekali makan bersama habisin uang 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Ada orang-orang di pinggir-pinggir jalan sana mau mendapatkan 10.000 untuk makan hari ini aja sulit. Tapi ada orang yang hidup berkelimpahan. Kita yang hidup berkecukupan. Hari ini, lewat firman Tuhan ini, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Keberhasilan kita, itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Mari kita, di akhir daripada tahun 2023 ini, kita koreksi diri.
apakah yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Dengan harta kita? Dengan apa yang kita miliki? Dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur 20 ayat 4 tadi katakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ketika itu dijadikan Tuhan berhasil, apakah prioritas kita? Apakah tujuan kita? Apakah itu untuk semua untuk kita? Atau untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita juga? Mari malam ini kita renungkan bersama-sama. Saya percaya bahwa Tuhan menempatkan kita di sekeliling orang-orang yang ada. Untuk kita boleh jadi berkat buat mereka. Saya berdoa malam hari ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dijadikannya berhasil seperti yang didoakan oleh doanya daripada Raja Daud. Malam ini doa yang sama saya juga doakan kepada kita semua. Kita menjadi orang yang berhasil supaya kita memberkati banyak orang. Ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semua malam hari ini. Saya percaya ada pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sepanjang tahun 2023 ini, ada banyak pengalaman rohani yang Tuhan sudah buat. Saya bersyukur, kita semua bersyukur. Lewat FWF, kita banyak belajar. Setiap malam kita belajar. Ini luar biasa. Ini dahsyat. Kita banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan itu sudah banyak kita aplikasikan dalam hidup kita. Berapa banyak firman Tuhan itu jadi rema dalam hidup kita? Dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Berapa banyak firman itu jadi rema? Dan berapa banyak firman itu diaplikasikan? Mari kita bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi saya mengajak kita, kalau kita sudah diberkati Tuhan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluarga besar FWF. Malam hari ini, saya pribadi bersama dengan keluarga menyampaikan selamat Natal, menjelang Natal untuk kita semua keluarga besar FWF, dan juga menyambut tahun baru 2024. Saya percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang semakin luar biasa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat bangsa Indonesia, buat tempat, kota di mana kita berada, dan khususnya kita menjadi berkat di keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.